A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man la ya'tadi ala ahli mamlakatih. Subhana man la ya'khudu ahlal ardi bi alwanil azab. Subhana ra'ufur rahim. Allahumma ij'alli fi qalbi nuran wa basaran wa fahman wa ilman innaka ala kulli syai'in qadir. Berkomunikasi itu ada dua cara. Yang pertama menulis, yang kedua dengan berbicara secara serius, disiapkan, isinya komplit, tidak ada yang tersisa, tapi juga concise, ringkas, singkat, juga consideration, mempertimbangkan audiens, mempertimbangkan mustami' hadirin. Yang paling berat adalah mempertimbangkan editor. Jadi kalau Anda berkomunikasi lewat tulisan, Anda harus mempertimbangkan editor. Karena editor adalah rezim yang berkuasa saat itu. Selain tentu Anda mempertimbangkan tema-tema, skop tulisan itu, dan kemudian metode yang dipilih oleh jurnal tersebut. Tadi saya katakan harus komplit, concise, consideration, dan correctness. Jadi apa yang Anda tuliskan itu harus betul, harus benar, valid. Valid itu dalam istilah jurnal adalah 10 tahun belakangan ini, 1 dekade. Jadi jurnal Anda harus merujuk kepada referensi jurnal yang masih fresh, yang masih segar, yaitu 10 tahun belakangan ini. Kalau tidak ada jurnal, ya buku, companion, textbook, buku-buku klasik, dan sejenisnya. Niatkan, walaupun komunikasi lewat tulisan ilmiah itu hanya untuk kalangan tertentu, tapi kalangan tertentu itu mereka adalah leader. Mereka menikmati karya-karya ilmiah, kemudian mereka akan menyampaikan dalam bahasa yang lebih ringan kepada audiens yang lain. Jadi mungkin pada awalnya audiens Anda, mustami Anda adalah segelintir kaum elit, segelintir editor, segelintir para pembaca, reviewer. Namun kemudian kalau Anda sudah diterima, dipublish, maka jurnal Anda bisa dinikmati oleh sebagian besar lagi, dan kemudian menjadi bahan analisa, bahan evaluasi bagi tulisan-tulisan yang ringan. Karena itu untuk menulis sebuah jurnal memang tidak mudah. Anda harus mengalokasikan waktu secara disiplin. Anda harus tahu waktu-waktu istimewa Anda. Pagi hari, siang hari, atau malam hari. Jadi pilihlah waktu yang khusus, tempat yang khusus. Itu harus Anda rutinkan. Dalam menulis memang kita tidak mungkin biasanya tidak memiliki gagasan yang sempurna. Jadi tidak mungkin Anda memiliki gagasan yang langsung Anda bisa tuliskan bab per bab, subbab, tema per tema sampai selesai secara Spartan. Biasanya orang hanya mendapatkan insight dari buku-buku yang dia baca, dari tafakur, dari meditasinya, dari diskusinya, dan langsung dituliskan. Mungkin hanya 5 menit, hanya 10 menit, tapi itu harus tuliskan. Jadi mungkin setiap saat, setiap 1 jam,
Anda harus punya wadah untuk Anda tuliskan di mana saja, kapan saja. Jangan sampai tertunda. Mungkin Anda menuliskan di latar belakang, mungkin di kesimpulan, mungkin di pembahasan, mungkin di diskusi, mungkin di teori, mungkin di metodologi. Karena insight kita biasanya sporadis, atau wawasan kita tidak datangnya ujug-ujug. Tapi itu harus jadi bahan tulisan. Nah, setelah semua insight Anda tumpahkan, Anda tuliskan, pada tahap berikutnya adalah tahap penyempurnaan. Anda sempurnakan, Anda perkuat argumentasinya dengan referensi-referensi yang segar, yang baru dan berkualitas. Kemudian Anda tuliskan terus, ya, secara terus-menerus dalam waktu-waktu yang memang mudah bagi Anda, menyenangkan bagi Anda. Ingat, Anda harus menulis tema yang Anda kuasai, yang Anda ahli di bidangnya. Jangan coba-coba menulis di luar bidang Anda. Karena untuk menulis jurnal, Anda harus ahli, harus banyak membaca buku, harus menjadi expert. Tanpa itu Anda hanya akan menyengsarakan diri Anda. Anda harus punya spesialisasi yang memang Anda di sana ahli. Ya, tidak harus ahli sekali, tapi memang Anda serius. Anda sudah 5 tahun, 7 tahun menekuni bidang itu. Selain sebagai spesialis, Anda juga harus generalis. Untuk tema-tema yang ringan, Anda boleh artikel populer, Anda boleh menuliskan hal-hal yang di luar spesialisasi Anda, karena Anda juga seorang generalis. Selain spesialisasi di bidang tertentu, Anda juga generalis, menguasai berbagai hal. Tapi itu hanya cocok untuk tulisan-tulisan ringan, artikel-artikel populer. Tapi untuk artikel jurnal, Anda harus spesialis, betul-betul spesialis dalam bidang itu, yang Anda tekuni setiap hari, setiap minggu selama 5 tahun minimal. Setelah Anda menyempurnakan draft Anda, menyempurnakan, mengedit, merevisi, sehingga menjadi artikel yang utuh, dan itu memang butuh waktu yang lama. Anda juga bisa menggunakan tools, menggunakan alat-alat yang luar biasa banyaknya. Pertama, misalnya alat untuk referensi, ada Mendeley. Itu alat untuk membuat footnote, ya, endnote yang otomatis, yang sangat memudahkan sekali. Tinggal Anda harus sedikit mau menguasainya. Kemudian untuk membuat parafrase ada juga tools. Bagaimana membuat parafrase yang bagus. Kemudian juga Anda untuk mencek grammar Anda, ada juga Grammarly yang bisa membantu Anda dengan mudah. Untuk melihat perbandingan, komparasi dengan tema-tema lain, ada juga artificial intelligence yang bisa menghidangkan berbagai tema-tema yang sama, sehingga Anda bisa melihat titik temu dan titik perbedaannya. Untuk mengubah kepada bahasa Inggris ada juga tools, ya, yaitu translator. Juga ada penerjemahan yang lebih canggih lagi, dan banyak hal lain yang bisa memudahkan Anda. Tinggal Anda harus sedikit sabar. Berulang kali Anda harus menguasai tools itu, sehingga Anda menjadi seorang yang memang piawai memanfaatkan logaritma atau tools yang ada di internet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.